Bismillahirrahmanirrahim. Kita lihat di Aceh, Masya Allah ya, orang itu secara refleks mereka itu perginya ke masjid. Sebagaimana kejadian di Palu, kalau ada apa-apa mereka pergi ke masjid. Pertama kali yang mereka tuju di masjid. Kenapa? Mereka tahu di situ tuh rumahnya Allah. Dan itu terkoneksi dengan keimanan yang kita miliki. Keimanan kita ini butuh rumah. Rumah itu adalah masjid. Masya Allah ya para ulama. Jadi akhirnya disitulah kita akhirnya memahami. Makanya kalau ada orang kok nggak betah di masjid, berarti ada proses yang salah dari keimanannya. Karena sesungguhnya sebagaimana fisik itu berhajat besar kepada sebuah rumah, termasuk sebuah kebutuhan primer, yaitu adalah papan, iman itu berhajat besar kepada sebuah teritorial. Teritorial itu adalah masjid. Karena disitulah kita mendapati bahwasanya video tadi yang terekam bagaimana masyarakat Aceh ketika terjadi tsunami yang begitu besar, mereka larinya ke masjid. Dan ketika mereka di masjid, mereka berzikir, mereka bersolawat kepada Allah. Karena sesungguhnya itulah yang kita harus mengerti. Iman itu yang ada pada rongga hati kita. Kalau terjadi sesuatu yang menakutkan, iman itu akan muncul di permukaan hati. Dan iman itu akan mengarahkan orang pergi ke masjid. Dan itu kemudian menjadikan akhirnya Rasulullah itu membangun rumah iman. Rasulullah membangun rumah iman. Makanya Rasulullah itu membangun rumah iman itu adalah di masjid itu. Karena Rasulullah tahu ini para sahabatnya itu sudah ditanamkan iman. Kalau mereka punya rumah tapi nggak punya rumah iman, bahaya. Kalau ada sesuatu nanti mereka nggak ngerti harus pergi kemana. Makanya kemudian akhirnya Rasulullah itu membangun masjid. Pertama kali yang dibangun oleh Nabi bukan prasasti, bukan potong pita, dan lain sederet yang lainnya, bukan. Tapi Rasulullah itu bangun masjid. Karena Rasulullah itu pengen membangunkan rumah iman bagi para sahabat yang sudah beriman dengan apa yang didakwahkan oleh beliau. Makanya kalau ada satu komplek belum ada masjidnya, ya sebenarnya sedih. Berarti belum ada rumah iman bagi mereka di komplek itu karena mereka tidak membangun masjid. Kalau ada satu orang kok jauh dari masjid, lokasinya kok jauh dari masjid, dia tidak mendengar suara adzan, kok dia nyaman bertahun-tahun tidak mendengar suara adzan, itu berarti kemudian ada permasalahan pada iman di rongga hatinya. Sampai iman itu mungkin terlalu lemah, ketika terlalu lemah, sampai tidak bisa mendorong pelakunya, pemilik dari hati itu untuk mendekatkan dirinya dengan masjid. Ini yang pertama. Makanya Masya Allah ya, masjid ini menjadi tempat kita untuk kemudian mendapatkan ketenangan, sebagaimana rumah itu menjadi tempat ketenangan kita kalau bersama dengan keluarga ketika badai itu terjadi di luar. Makanya Masya Allah, kalau apapun laki-laki badai di luar, kalau dia punya keluarga yang menenangkan, pulang ke rumah itu tenang, melihat anak, melihat istri, tenang. Walaupun di luar rumah itu badainya luar biasa dengan segala macam problem yang dia jumpai. Nah itu yang kemudian disampaikan oleh Syekh Syafiur Rahman Al-Mubarakfuri. Yang kedua yang kemudian dikatakan oleh Syekh Syafiur Rahman Al-Mubarakfuri, karena sesungguhnya masjid itu menjadi universitas tempatnya orang beriman untuk mendapatkan ilmu serta menguatkan persaudaraan serta menjadi tempat musyawarah besar kaum muslimin. Makanya kenapa kenapa sholat Jumat itu tidak diadakan di semua masjid, harus betul-betul masjid jami yang kemudian disepakati oleh masyarakat di sekitar itu. Karena salah satu fungsinya masjid itu untuk menjadi tempat musyawarah seluruh kaum muslimin supaya tidak tercerai-berai kalau dilakukan di semua tempat. Makanya kan sholat Jumat itu harus dilakukan, salah satu syarat yang harus kita perhatikan itu masjidnya. Masjid jami yang menjadi tempat diperbolehkan kita mengadakan sholat Jumat. Karena pada waktu kita mendapati masjid, masjid itu menjadi mercusuar ilmu. Dia harus menyampaikan ilmu kepada umat. Dia harus menyampaikan berbagai macam jawaban dari seluruh problematika umat. Dan sesungguhnya menjadi musyawarah besar bagi kaum muslimin. Dan hari ini kan belum kita lakukan itu ya. Masjid ini sekarang belum menjadi mercusuar ilmu. Baru menjadi tempat majelis taklim. Tapi belum menjadi mercusuar ilmu. Makanya berbagai macam kejadian yang sering terjadi di sekitar kita, masjid itu tidak pernah memberikan jawaban. Padahal harusnya masjid itu memberikan jawaban dan memberikan pandangan atas semua yang terjadi. Harusnya masjid semacam itu kalau betul-betul difungsikan sebagaimana fungsinya Rasulullah SAW. Makanya masjid itu bukan hanya membutuhkan fisik, tapi masjid itu membutuhkan kader-kader ahlul ilmi yang betul-betul mumpuni di dalam bidangnya. Makanya saya selalu sampaikan kalau saya dulu ngajar, saya itu selalu menyampaikan masjid itu ada dua kewajiban yang sering dilalaikan. Satu, yaitu adalah masjid itu harusnya menjadi sentral bagaimana mewariskan kaderisasi untuk umat. Makanya masjid itu bukan hanya mengumpulkan uang tromol,
Tapi bagaimana masjid itu dari uang tromol itu, uang yang didapatkan dari umat, dipakai salah satunya untuk menyekolahkan anak-anak, supaya mereka nanti belajar di kota Madinah, belajar di Mesir, belajar di Sudan, supaya nanti pulang, merekalah yang akan menjadi penerus dari para nabi untuk mendakwahkan agama ini, dan itu dimulai dari kekuatannya itu bernama dengan masjidnya. Sekarang masjid itu yang menyekolahkan anak itu mana masjid? Masih jarang. Ada nggak masjid yang memulai program, kami nyekolahkan ke Madinah dan ke Mesir? Masjid itu hari ini hanya nyomot. Jadi kalau ada ustadz bagus, ditelepon, Ustadz, masih kosong nggak hari Ahad pekan kedua? Selalu begitu. Saya nggak menyalahkan. Kita kembalikan aja kepada ilmunya. Ini kan kritikan untuk kita semuanya. Terbaik pada saya. Masjid itu hanya nyomot. Kalau ada ustadz bagus, ditelepon. Ustadz kapan waktunya kosong? Ayo ngisi dong masjid kami, Ustaz. Rame loh Ustaz masjid kami. Tapi mereka tidak pernah ikut serta bagaimana untuk membangun sebuah kaderisasi. Di mana kaderisasi itu butuh biaya yang mahal. Karena memang ilmu itu mahal. Kita dapati ada seorang ulama itu ya. Saya pernah menghabiskan untuk mempelajari satu bab dalam nahwu, menghabiskan 4.000 dirham. Karena memang kata Imam Syafi'i, memang belajar agama itu apa? Butuh uang, butuh materi yang banyak. Dan harusnya masjid itu memiliki itu. Kadang-kadang masjid itu tidak dijadikan fungsi sebagai universitas atau membangun sebuah kaderisasi. Ya tadi, dia hanya metik, tapi tidak mau mengikuti prosesnya. Akhirnya apa yang terjadi? Rebutan da'i. Kalau ada masjid bisa ngambil jadwalnya da'i ini, seneng. Kalau masjid ada da'i yang menolak untuk ngisi di situ, masjid itu dendam sama da'i itu. Kok kami dikasih? Kami nggak dikasih, Ustaz. Masjid sana dikasih, kami nggak dikasih. Ini kan salah sebenarnya. Proses ini nggak benar, karena sesungguhnya masjid itu difungsikan oleh Rasulullah menjadi mercusuar ilmu. Makanya dulu universitas pertama yang dibangun oleh Nabi, madrasah kenabian itu dari masjid. Bukankah Ibnu Abbas dari masjid, Abdullah bin Umar dari masjid, sampai para tabi'in, Atha, Mujahid, Ikrimah, itu semuanya lahir dari masjid. Dan itu kemudian yang kita harus mengerti. Ya sekarang masjid itu bukan menjadi proses itu. Makanya tadi yang saya khawatirkan, kalau prosesnya kita bangun masjid tidak disertai dengan fungsi yang kita harus pahami. Kenapa alasan Rasulullah bangun masjid? Saya khawatir, jangan-jangan kita salah memahami hadis bahwasanya membangun masjid itu dibangunkan sebuah rumah di surga. Karena sesungguhnya masjid itu menjadi sentral kita untuk kemudian mendapatkan ilmu. Dia menjadi mercusuar ilmu. Berarti masjid itu harus betul-betul punya kader. Selalu saya sampaikan di masjid sekitar 1 tahun, 2 tahun yang lalu. Mungkin masih banyak di YouTube. Banyak masjid yang saya sampaikan nasihatnya. Masjid itu harus ikut serta membangun sebuah kaderisasi. Jadi masjid itu harus punya siapa kadernya di Madinah, siapa kadernya di Sudan, siapa kadernya di Mesir. Yang nanti ketika pulang membackup masjid. Nah sekarang enggak. Masjid itu di-backup sama orang yang merasa donaturnya paling kaya. Pokoknya kalau donatur paling gede, dia paling banyak bicara. Ini kan kurang benar. Ini tidak betul ini. Ini sekaligus autokritik saya. Sekarang masjid itu diserahkan kepada orang yang donaturnya paling kaya. Kalau donaturnya paling kaya sudah ngomong, terlepas dia berilmu atau tidak berilmu. Mungkin dia lapang dalam hartanya, tapi belum tentu lapang ilmunya. Padahal di dalam masjid itu, kalau kita kembalikan kepada fungsi yang disampaikan oleh Syekh Suwaironan Mubarakfuri, masjid itu harus diisi orang yang berilmu. Ketika belum punya ilmu, jangan comot, nikmatin prosesnya. Makanya pengurus masjid itu harus datang ke pondok. Siapa ini santri-santri yang pintar? Diangkat. Kaderisasi ini kemudian harus ditumbuhkan. Maaf ya Bapak dan Ibu. Masyarakat kita Muslim itu hampir 200 juta lebih. 250 juta lebih. Sekarang, mari kita jujur. Berapa dai kita yang ada di Madinah? Berapa yang di Mesir? Berapa yang di Sudan? Berapa yang di Yaman? Berapa yang kemudian ada di tempat-tempat itu? Maka sesungguhnya, kalau kemudian kita menghitung, mungkin tidak sampai 10.000. Lah 10.000 itu nanti pulang, nanti akan ngopeni 200 juta anak-anak kita. Di mana zaman fitnah semakin berat. Kalau kita tidak sadar tentang fungsinya kaderisasi, bahaya. Dan kaderisasi itu harusnya dari masjid. Kenapa? Disitulah tempat yang luar biasa untuk kemudian kita membentuk sebuah peradaban ilmu, yaitu dari masjid.